Kami persilakan juru bicara Panitia Khusus 40 DPRD Kabupaten Purworejo yang membahas tindak lanjut hasil fasilitasi gubernur atas Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, ini agak susah menyebutnya di barisan yang depan ini. Ada 5 orang dari yang paling ujung, mana ini? Ujung timur. Bu Wakil Bupati sekaligus calon Bupati Purworejo. Sebelahnya Pak Bupati sekaligus calon anggota DPR RI. Sebelahnya lagi Ketua DPRD juga sekaligus calon Bupati. Sebelahnya lagi Wakil Ketua DPRD sekaligus juga calon DPR RI. Yang paling ujung calon Bupatinya kemana ini? Oh, masih ke toilet. Wakil Ketua sekaligus calon Bupati. Jadi di depan kita sudah ada calon Bupati, ada 3. Forkominda dari Polres, Batalion 412, Rider, Kodim, semua yang saya hormati, teman-teman anggota DPRD, para eksekutif, sekretaris DPRD, dan para kepala OPD yang hadir, semua yang saya hormati. Pagi hari ini ada yang semangat, ada yang lesu barangkali kemarin tadi malam jagonya Prancis mungkin. Jadi pagi-pagi ini lesu. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama tentu kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti sidang paripurna DPRD tanpa halangan apapun. Semua hanyalah berkat, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang wajib sama-sama kita syukuri. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, Pansus 42 sebagaimana diketahui membahas tentang Raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi gimana? Oh, Pansus 40 ya. Tadi berapa saya nyebut? 42 belum selesai ya. Masih bahas Raperda kemiskinan. Ya, Pansus 42 setelah membahas Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian, sehingga judul di depan ini terbalik ini. Ini terbalik ini. Pansus 40 membahas tentang Perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi secara umum Raperda ini hadir bukan karena delegasi regulasi baru, tidak ada peraturan perundang-undangan baru yang mengamanatkan untuk segera melakukan perubahan perda, tetapi ini lebih banyak karena faktor kepekaan kita terhadap perkembangan teknologi terkini, di mana perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa nomor 6 tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Di antaranya adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Di Raperda ini kemudian mengakomodir tentang bagaimana tata cara melakukan rekrutmen atau tes menggunakan teknologi atau yang sering dengan istilah kita sebut CAT, yaitu Computer Assisted Test atau tes dengan menggunakan komputer, yang itu kita adopsi di dalam perda ini. Kemudian yang kedua, teman-teman Pansus atau di dalam perda ini sebetulnya juga ingin menginisiasi tentang masih adanya sedikit kekosongan hukum terkait dengan penandatanganan SK maupun pelantikan
perangkat desa ketika terjadi force majeure. Force majeure yang di sini yang dimaksud adalah ketika kepala desa berhalangan secara mendadak, mulai dari proses pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ini, dari proses pembentukan panitia, proses seleksi, proses penetapan, sampai proses pelantikan, itu adalah paling lama 2 bulan, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 83 tahun 2018 maupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, ketika kemudian terjadi di rentang waktu 2 bulan, katakanlah setelah selesai menjalani tes sehingga tinggal penerbitan SK dan kemudian pelantikan, ternyata kepala desa berhalangan secara mendadak. Misalkan kemudian terjadi kecelakaan, yang bersangkutan koma sehingga tidak bisa melaksanakan tugas, ini belum diatur di dalam aturan atau regulasi yang sudah ada. Kita semua bermaksud sebetulnya membuat payung hukum di dalam regulasi Raperda yang kita bahas, tetapi setelah dilakukan telaah, hal itu ternyata tidak memungkinkan karena tugas kepala desa dapat dilaksanakan oleh sekretaris desa hanya karena 2 hal. Yang pertama adalah ketika kepala desa berhalangan sementara. Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud di dalam PP sebagai implementasi Undang-Undang 6 tahun 2016, itu adalah ketika kepala desa tersebut dalam posisi sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, ketika kepala desa melakukan cuti. Kalau cuti tentu atas permintaan kepala desa itu sendiri. Sehingga di luar 2 alasan tersebut, tugas kepala desa tidak dapat didelegasikan kepada sekretaris desa. Jadi hari ini memang masih ada sedikit kekosongan ketika terjadi sesuatu dalam proses rekrutmen, kemudian sampai penandatanganan SK, sampai kemudian pada pelantikan. Kalau terjadi force majeure karena faktor tadi, misalkan kecelakaan atau sakit mendadak, maka ini belum ada cantolan hukumnya. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, dalam pembahasan di Pansus 40 cukup banyak memang perkembangannya, bahkan dari draft Raperda yang ada boleh dikatakan 60% mengalami perbaikan di dalam proses pembahasan. Sehingga kalau kami bacakan secara rigid dari awal sampai akhir, kira-kira memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Tentu tidak bijak kalau saya bacakan secara keseluruhan, lampirannya saya sampaikan secara utuh kepada pimpinan DPRD agar nanti dapat diketahui, dibaca, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.